Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik. Teman-temanku semuanya yang saya hormati, semoga kita masih dalam keadaan sehat dan sekaligus juga masih dalam keadaan tetap semangat dalam menelaah ilmu atau menambah wawasan kita. Karena secara rumus besarnya itu, orang kok semakin tambah ilmu, seharusnya nilai atau derajat kemanusiaannya itu semakin baik. Kalau nilai dan derajat kemanusiaannya itu semakin baik, semakin luhur akhlaknya, itu kalau memakai kacamatanya kemarin Ibnu Miskaweh, orang itu adalah akan menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tapi kok kita hari ini sudah mencari ilmu dan mungkin sudah banyak mendapatkan ilmu, tapi kok nilai kemanusiaan kita kok tidak tinggi-tinggi, tidak menjadi luhur, tidak menjadi akhlak yang luhur, artinya kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Kenapa kok tidak bisa, nilai kita tidak bisa naik? Karena mungkin pencaharian kita dalam menuntut ilmu itu ada yang salah. Mungkin ada kurang, mungkin ada beberapa syarat yang kita tinggalkan. Nah, kenapa kok demikian? Kita harus evaluasi kembali. Karena apa? Karena ada beberapa diskriminasi yang itu tidak menaikkan derajat kita atau tidak membentuk akhlak kita. Akhirnya kita tidak menemukan kebahagiaan. Karena tadi rumusnya, orang semakin tambah ilmu, harusnya nilai kemanusiaannya itu semakin baik dan moralnya itu semakin luhur, dan disitulah terciptalah kebahagiaan. Ya, kalau kita memakai kacamatanya Ibnu Miskaweh. Jadi dalam hari ini kita diskusi, melanjutkan diskusi-diskusi yang sebelumnya, yaitu dalam rangka menambah wawasan. Biar apa? Biar nilai kita itu semakin tinggi, akhlak kita semakin baik, dan disitulah nanti kita akan menjadi manusia bahagia yang versinya itu di dalam diri kita. Lahir kebahagiaan itu bukan versinya orang lain, bukan versinya masyarakat, tapi versi diri kita. Karena kebahagiaannya itu lahir dari jiwa kita yang sudah kita bentuk dari jauh-jauh hari. Nah, di antara misi kita diskusi hari ini adalah itu. Kita hari ini ketemu kajian yang sangat kontroversial menurut saya, dan ini menjadi diskusi dari abad klasik hingga hari ini. Ya, kita mengenalnya dengan ontoteologi, yaitu kajian tentang pembuktian adanya Tuhan. Janjani Tuhan itu ada atau tidak. Kalau Tuhan ada, buktinya apa? Ya, hari ini kan berbagai macam argumen itu kan menunjukkan atau meyakinkan seseorang, kemudian menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Kayak kemarin misalkan kita atau teman-teman mengkaji Plotinus, Ibnu Sina dan lain sebagainya, itu kan diantaranya membuktikan wujudnya Tuhan, ya kan? Tapi di sisi lain juga ada antitesa yang itu mempertanyakan, kalau memang Tuhan itu ada, buktinya itu dengan apa? Wujudnya itu dengan apa? Dan lain sebagainya. Nah, diantaranya itu kita mengetahui
argumen-argumen biar kita itu tambah yakin dengan kepercayaan kita adanya Tuhan. Walaupun demikian, agama sendiri itu kan perintahnya kan tidak membuktikan, tapi perintahnya apa? Yakinilah, percayalah, ya kan? Tapi kan manusia itu tidak puas dengan itu, tidak selesai dengan percayalah, tapi bertanya kemudian bahwa kalau saya percaya, buktinya itu mana, dan lain sebagainya. Bahkan di kajian-kajian filsafat itu kan ada anggapan kalau kuda atau kudanya orang Yunani itu kok engkau suruh untuk menggambar Tuhannya, mungkin yang digambar oleh kuda itu tidak jauh dengan kuda itu. Jadi kok kuda disuruh menggambar Tuhannya, mungkin Tuhannya itu yang digambar oleh kuda tidak jauh dari kuda itu. Ya, mungkin teman-teman coba dicek ya. Misalkan waktu kecil itu kan membayangkan bahwa Tuhan itu punya kekuatan. Tuhan ada di atas langit. Dia punya arsy, punya kursi. Dia itu besar dan lain sebagainya. Tapi seiring bertumbuhnya umur kita dan kita semakin dewasa, kepercayaan dulu waktu kecil kita dengan kepercayaan kita hari ini itu kan berbeda. Kita hari ini kan sudah merekonstruksi keyakinan kita saat waktu kecil meyakini Tuhan itu ada di atas. Ya kan? Hari ini mungkin kita meyakini Tuhan itu jauh lebih besar daripada Tuhan yang kita yakini saat kita waktu kecil. Mungkin Tuhan itu tidak duduk di atas arsy, atau mungkin Tuhan yang kita yakini ini tidak ada di atas langit. Nah, itu kan kajian-kajian tentang filsafat. Bahkan ada juga yang itu mempertanyakan baik nanti secara empiris, rasionalis, bahkan nanti efeknya di dunia modern tentang keberadaannya Tuhan, ini sangat luar biasa. Coba kita cek ya teman-teman. Jadi ontoteologi itu adalah diambil dari istilah Yunani yang kalimatnya itu secara tidak langsung itu penggabungan. Jadi onto itu adalah keberadaan atau sesuatu yang itu ada. Kalau theo itu adalah Tuhan, logi itu adalah logos atau pengetahuan. Jadi pengetahuan yang membahas tentang keberadaannya Tuhan. Coba kita cek ya. Jadi kita mengenal mungkin di antara teman-teman yang itu suka dengan pemikiran-pemikiran filsafat barat, kita mungkin mengetahui seorang filosof namanya itu Immanuel Kant yang punya buku Critique of Pure Reason. Jadi beliau itu kabarnya memang seorang agamawan atau seorang yang itu terbilang terbilang agamis. Beliau itu meyakini di bukunya itu bahwa dunia ini ada karena memang adanya Tuhan. Tapi ditegaskan oleh Immanuel Kant, semua usaha akal manusia itu sesungguhnya tidak mampu dalam membuktikan keberadaannya Tuhan. Memang Tuhan itu ada sebagai wujud penciptaan adanya alam semesta, ya kan? Akan tetapi usaha apapun, keberusahaan kita dalam menemukan Tuhan melalui akal rasio itu tidak akan mampu menjangkau keberadaan Tuhan, karena akal manusia ini kan terbatas. Sedangkan Tuhan yang itu menciptakan alam semesta dan sekaligus menciptakan manusia dan sekaligus akalnya itu secara logiknya kan tidak mampu sesuatu yang diciptakan membayangkan atau membuktikan sesuatu yang itu telah menciptakan, yaitu Tuhan. Jadi kita kan produknya Tuhan. Tidak mungkin produk yang sudah diciptakan Tuhan ini mampu membuktikan keberadaannya Tuhan, karena sifatnya kita itu terbatas.
Sifatnya kita itu banyak kekurangan, termasuk adalah akal. Jadi akal manusia mungkin yang dianggap oleh para filosof-filosof yang rasionalis itu, yang punya daya kekuatan dalam menjangkau ilmu pengetahuan dan kebenaran. Walaupun demikian, usaha apapun dari filosof yang rasionalis itu tidak akan menemukan titik temu keberadaan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh rasional manusia. Ya kan? Bahkan Al-Ghazali itu menegaskan akal manusia yang dulunya dianggap sebagai sumber pengetahuan itu kan nanti belakangan ketika Al-Ghazali hidup itu kan dikritik oleh Al-Ghazali. Beliau kan mengatakan bahwa rasio itu kedudukannya sangat lemah, mudah menipu dan mudah terpengaruh. Contoh kecil, kita hari ini ya, dengan rasio kita, misalkan kondisi kita kok marah, kondisi kita kok misalkan sedang jatuh cinta, itu kan tidak menjadikan akal kita objektif. Misalkan teman-teman kok jatuh cinta banget sama ceweknya, ya, mungkin akal ini selalu mendukung apa-apa yang itu dilakukan oleh ceweknya teman-teman kan, yang dilakukan A, B, C dan lain sebagainya dianggap itu adalah perilaku yang benar, walaupun ada beberapa itu yang tidak benar. Tapi karena mungkin kita sudah sangat mencintai perempuan itu, akhirnya akal kita itu terpengaruh dengan sesuatu atau cewek yang kita cintai. Akhirnya apa? Akhirnya rasio ini yang punya kekuatan itu sudah tidak objektif, tidak ngomong yang apa adanya, ya kan. Dan ada banyak lagi, misalkan kita dalam kondisi yang kecewa, ya kan, kondisi sangat benci kepada sesuatu, itu kan akan melahirkan diskriminasi yang sebelumnya itu dianggapkan kita sesuatu itu benar, ya kan. Misalnya gini, teman-teman jauh-jauh hari itu ngejar cewek, bahkan sampai 1 tahun dikejar dan lain sebagainya, diajak makan mau, di WA mau, diajak camping mau, bahkan sudah mengeluarkan uang banyak, bahkan apa yang diinginkan itu dipenuhi, ya kan. Bahkan dikejar sampai 1 tahun, dan kita meyakini kalau nanti kita menembak pasti akan diterima, ternyata kok ditolak. Itu apa? Anggapan kita, persepsi kita adanya perempuan itu yang mulanya itu kita yakini kalau kita tembak itu akan menerima, ternyata ujung finalnya itu malah dia menolak. Artinya apa? Artinya akal ini kan tidak mampu menjangkau apa yang ada di dalam hatinya si cewek itu. Nah, lebih lanjutnya lagi, karena kita ditolak, akhirnya kan kita benci, kita tidak merasa puas. Efeknya apa? Yang mula-mula cewek itu kita unggul-unggulkan, ya, yang kita sanjung-sanjung, yang kita puji-puji, ketika kita ditolaknya, akhirnya apa? Akhirnya kan kita sudah tidak memuji dan tidak mengunggul-unggulkan. Akhirnya yang kita keluarkan apa? Alah, apa itu cewek biasa aja, nggak cantik, biasa aja kok, lebih ada banyak yang lebih cantik loh. Padahal kemarin kita itu ngomong dia itu cantiknya itu tidak ada yang membandingi. Bahkan dunia ini tidak ada apa-apanya dengan kecantikannya. Akan tetapi ketika kita sudah ditolak, akhirnya kan rasio kita kan terpengaruh. Akhirnya kita sudah tidak objektif. Sebenarnya Immanuel Kant ini di bukunya Critique of Pure Reason ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa Tuhan itu ada. Hanya saja rasio manusia dengan segala usaha apapun itu, bagaimanapun itu tidak akan bisa mampu membuktikan bahwa Tuhan itu ada, ya kan. Nah, nanti dilanjutkan lagi oleh filosof namanya itu Martin Heidegger. Dia punya buku
yang judulnya itu Being and Time. Jadi keberadaan atau ada dan waktu. Nah, di antara kajian yang dibahas oleh Heidegger ini, beliau pertama itu mengkritik tradisi filsafat barat, terutama mulai dari Aristoteles sampai pada gurunya yaitu Edmund Husserl. Jadi filsafat dari dulu sampai abad modern itu kok hanya membicarakan epistemologi saja, kok hanya membahas pengetahuan saja. Nah, itu yang nanti jadi titik fokusnya Heidegger mengkritik tradisi filsafat. Kemudian Heidegger melanjutkan, coba dicek epistemologi atau pengetahuan itu lahir kan karena adanya ontologi. Nggak mungkin epistemologi itu lahir kalau tidak ada ontologi. Coba teman-teman dicek ya, kenapa kok hari ini ada psikologi, sosiologi, etnografi, astronomi, kesehatan medis, dan lain sebagainya. Itu kan sudah mewujud menjadi epistemologi, sudah menjadi bidang keilmuan 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Tapi coba dicek, itu adanya wujud epistemologi dari berbagai macam studi tadi, itu kan karena ada ontologi. Kalau tidak ada ontologi, tidak mungkin lahir yang namanya psikologi, tidak mungkin lahir yang namanya psikologi. Kenapa kok lahir psikologi? Karena di dunia ini ada manusia. Nah, akhirnya manusia itu mengkaji objek dirinya sendiri dan manusia yang lain, akhirnya lahir psikologi. Itu kan ada objek, ada bahan. Nah, bahan ini harus kita bicarakan, yaitu bahan itu adalah ontologi. Jadi maunya Heidegger, kok ontologi hari ini dihilangkan, sedangkan tradisi filsafat dari Aristoteles sampai Edmund Husserl itu kok hanya fokus membicarakan epistemologi, akhirnya itu malah berpaling atau lupa dengan Tuhan itu sendiri, ya kan? Secara rumus besarnya kan Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada, ya kan? Nah, sesuatu yang ada itu disebut ontologi. Dari ontologi ini nanti lahir berbagai macam ilmu pengetahuan yang disebut epistemologi. Tapi para filosof dari dulu sampai modern itu hanya titik fokusnya pada epistemologi. Akhirnya dia melupakan hakikat ontologi dan sekaligus melupakan hakikat ketuhanan yang itu secara tidak langsung yang menciptakan ontologi. Jadi maunya Heidegger ini bahwa kalau kita sibuk membicarakan epistemologi, coba kita cek epistemologi itu lahirnya dari mana, ya kan? Karena apa? Seluruh epistemologi itu tidak bisa keluar dari ontologi. Sedangkan adanya ontologi ini pasti ada yang mengadakan, yaitu adalah Tuhan. Karena tradisi filsafat itu terjebak di epistemologi dan dia melupakan ontologi, akhirnya dia itu lupa siapa yang itu mengadakan ontologi. Akhirnya tidak ketemu keberadaannya Tuhan. Jadi Heidegger di kitab Being and Time ini mengembalikan kembali, ayo kita bicara ontologi biar ketemu yang paling esensial di dunia ini. Nah, itu pemikirannya para filosof modern. Coba kita lihat lagi, ada juga yang sifatnya itu tradisi agama. Kita sangat mengenal sekali perjalanan kehidupannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama kan merasa dirinya tidak puas dengan meyakini adanya Tuhan. Adanya rasa ketidakpuasan itu akhirnya kan Nabi Ibrahim itu mencari keberadaannya Tuhan, sampai beliau itu mencari sesuatu benda yang ada di alam semesta ini yang memiliki kekuatan. Pertama kan kabarnya beliau itu meyakini bintang itu adalah sebagai Tuhan, tapi beliau itu mengeceknya lagi, ternyata ada yang jauh lebih besar
daripada bintang, yaitu adalah bulan. Tapi nanti ketika beliau itu daya akalnya mencari dan mencari lagi, akhirnya menemukan atau menyimpulkan bahwa yang namanya yang penguasa, yang memiliki alam semesta, kok dia hanya hidup di malam hari yang dimaksud bulan tadi. Jadi pinginnya Nabi Ibrahim, pinginnya itu Tuhan dia itu selalu one time, tidak selalu hadir dalam kehidupan, ya. Jadi hadirnya Tuhan itu tidak hanya di malam hari atau terbatas dengan alam semesta. Jadi yang mulanya Nabi Ibrahim itu meyakini bulan, karena bulan itu hadir di malam hari dan di siang hari itu tidak ada, akhirnya Nabi Ibrahim itu mencari sesuatu yang lebih esensial lagi, yang itu nanti menjadi penguasa di alam semesta ini. Akhirnya beliau menemukan matahari, dan ternyata matahari ini jauh lebih besar daripada bulan. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu menyibak sesuatu yang besar itu. Dia berpikir kalau matahari ini besar, dia mampu menghidupi seluruh alam semesta dan menyinari alam semesta. Otomatis matahari ini ada yang mengadakan itu otomatis jauh lebih besar daripada matahari, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada matahari yang ada di atas itu. Akhirnya di situ Nabi Ibrahim menemukan pembuktian adanya Tuhan. Tuhan tidak hanya seperti halnya matahari yang mampu menyinari alam semesta, tapi kekuatannya Tuhan itu tidak hanya melingkupi menyinari alam semesta, tapi malam siang Tuhan itu selalu menyinarinya atau selalu hadir. Itu kan perjalanan intelektualnya Nabi Ibrahim dalam menemukan Tuhan. Coba teman-teman itu berani nggak gaya hidupnya itu kayak Nabi Ibrahim. Makanya kan di situ Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya monoteisme. Jadi Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan yang lain. Yang lain itu bukan Tuhan, Tuhan itu hanya satu. Bahkan di tradisi agama juga seperti Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan agama-agama lokal yang ada di daerah, ada di suatu budaya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu secara tidak langsung dari masing-masing agama dan sekaligus agama-agama lokal itu secara tidak langsung menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Ya kan? Yahudi dengan cara ibadahnya sendiri, Kristiani dengan cara ibadahnya sendiri, Hindu dengan cara model dan ibadahnya sendiri. Itu kan wujud mempercayai adanya Tuhan dengan bentuk ibadah-ibadah. Bahkan yang lebih unik lagi, agama-agama lokal, ya, walaupun kedudukannya itu jauh lebih tinggi daripada agama samawi, itu kan juga menggambarkan keberadaannya Tuhan yang itu diyakini oleh orang-orang atau masyarakat lokal. Ya kan, harus membuat yang namanya sesajian, harus membuat acara-acara ini untuk syukuran, ya, untuk wujud terima kasih kita pada Allah. Itu kan wujud, dan masing-masing semua itu kan menunjukkan bahwa ada Tuhan di alam semesta ini, kemudian mereka itu mempercayainya dengan berbagai macam bentuk-bentuk ritual ibadah. Jadi kalau religious tradition ini ya otomatis yang mempercayai agama itu orang yang meyakini Tuhan. Jadi dibantah bagaimanapun orang beragama ya tetap meyakini Tuhan. Tapi dalam tradisi filsafat, ya, coba dicek bahwa argumentasi rasional tentang keberadaan Tuhan itu mula-mulanya itu di awal sudah dikembangkan oleh Aristoteles, tepatnya itu pada 500 sebelum Masehi. Jadi pada tahun itu atau pada masa hidupnya Aristoteles, itu Kristen, Islam, dan aliran-aliran agama, baik itu aliran Kristen dan aliran Islam, itu sebelumnya itu belum ada. Jadi waktu kehidupannya Aristoteles di tahun 5 sebelum Masehi, Kristen, Islam, dan berbagai macam aliran
yang hari ini kita kenal itu semuanya itu belum ada. Dan sedangkan saat itu Aristoteles punya gagasan yang luar biasa yang sampai hari ini kita sangat mengenalnya, yang disebut itu causa prima. Sedangkan gagasannya Aristoteles ini diterima oleh orang-orang agamawan atau orang yang mempercayai agama-agama lain yang itu disebut sebagai agama monoteisme. Ya kan, tadi kan saya menyebutnya monoteisme kan hanya ada satu Tuhan. Dan mereka itu pun juga mengakui apa yang diucapkan oleh Aristoteles. Tapi mereka itu lupa, atau orang agamawan itu lupa bahwa cukup aneh karena pada dasarnya agamanya Aristoteles itu kan tidak diketahui oleh mereka. Bahkan hari ini kan kita tidak tahu kepercayaannya Aristoteles itu apa, kan kita nggak tahu. Dia kabarnya kan bukan juga seorang Yahudi. Kalau Aristoteles itu beragama Kristen atau Islam, loh, Kristen itu kan belum ada saat itu, apalagi Islam. Dan sedangkan saat hidupnya Aristoteles, tradisi agamanya itu adalah kepercayaan para dewa-dewa. Ada dewa Eros, ada dewa agama-agama itulah yang dipercayai oleh orang-orang Yunani itu kan sangat banyak. Ada Poseidon, ada penguasa langit, ada penguasa bumi, penguasa di bawah bumi, underground dan lain sebagainya, yang sifatnya itu politeisme. Jadi tidak hanya satu Tuhan, melainkan ada banyak Tuhan. Nah, adanya banyak Tuhan ini adalah tradisi yang dulu ada di masa hidupnya Aristoteles. Ya, jadi anggapan tentang pemikiran causa prima yang itu diucapkan oleh Aristoteles itu sangat berpengaruh dan itu diakui oleh orang-orang agamawan. Tapi kan saat Aristoteles hidup itu agamanya kan bukan monoteisme, melainkan apa? Agamanya itu kan dewa-dewa. Artinya apa? Aristoteles saat itu belum ada wahyu Quran, belum ada wahyu Injil, itu sudah menyimpulkan bahwa di dunia ini ada penggerak pertama. Ya, yang penggerak pertama ini adalah menggerakkan alam semesta, yang itu disebut causa prima. Jadi dalam tradisi filsafat, di tradisi filsafat itu secara tidak langsung sudah ada pembuktian bahwa keberadaan Tuhan itu memang benar ada, dan itu diawali oleh Aristoteles ini dan nanti diikuti oleh orang-orang setelahnya, baik itu filosof Islam maupun filosof Barat. Itu settingnya. Coba kita lihat lebih jauh lagi. Bukti empiris, ya. Jadi kan empiris, pengetahuan itu bisa dikatakan benar ketika itu ada data dan faktanya. Saya menyimpulkan bahwa laptop yang ada di depan saya warnanya itu hijau. Itu bisa dikatakan suatu kebenaran ketika di depan saya ini ada laptop dan sekaligus warnanya hijau. Tapi kok saya hanya mengatakan dan itu tidak punya bukti, artinya ini pembuktian yang itu tidak bisa dianggap suatu kebenaran. Karena apa? Bukti empiris itu butuh bukti dan fakta yang absah yang itu mampu dipertanggungjawabkan. Teman-teman kan mungkin kalau menyadari adanya perkembangan sains hari ini, terutama di akademik, mungkin ketika teman-teman menyusun skripsi, tesis, dan disertasi, itu kan baunya atau warnanya kan empiris, ya kan, menggali data, menemukan data yang itu dijadikan penelitian. Akhirnya penelitian itu lahir ketika ada data. Dan secara garis besarnya pengetahuan kenapa sampai hari ini lahir dan itu sangat berkembang pesat, karena data-data itu bisa ditemukan dan data itu bisa berkembang.
Akhirnya pengetahuan atau sains itu pun juga berkembang. Nah, itu bukti empiris, tapi di sini ada pertanyaan. Apakah dengan pengetahuan empiris ini Tuhan mampu untuk dibuktikan dengan gaya empiris? Coba dicek ya. Jadi empiris itu kan secara umumnya kan mendayakan indera yang dimiliki oleh manusia. Seperti saya melihat, itu kan menemukan bukti. Kemudian saya cek lagi dengan dengan indera tangan. Kemudian saya rasakan dengan mulut, oh rasanya itu manis, oh rasanya itu asam. Kemudian saya menyimpulkan bahwa apel yang saya lihat yang warnanya merah itu, kemudian saya pegang, ukurannya sekian-sekian, kemudian saya cek rasanya itu manis dan asam. Kemudian saya menyimpulkan bahwa apel ini warnanya merah, beratnya sekian, ukurannya sekian, dan rasanya itu manis. Nah, itu baru diakui sebagai pengetahuan. Tapi coba dicek ya, apakah empiris ini mampu membuktikan keberadaannya Tuhan. Jadi pembuktian empiris terhadap ada atau tidak adanya Tuhan itu bagaimanapun tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena apa? Empiris itu hanya menangkap sesuatu yang itu sifatnya fakta, atau empiris itu hanya menganggap yang objek yang itu sifatnya hanya fakta atau data. Tapi nanti di Al-Ghazali pun di kitabnya, kalau nggak salah itu Al-Munghidz min Ad-Dhalal, itu kan juga mengatakan bahwa pengetahuan yang itu lahirnya dari empiris itu kedudukannya sangat lemah. Ya, kalau tadi kan seperti rasio, tapi Al-Ghazali empiris ini kedudukannya itu sangat lemah. Contoh kecil misalkan bahwa Al-Ghazali itu menggambarkan hari ini kan kita melihat bulan di setiap malam hari, ya kan? Dalam mata kita, bulan itu kan kecil seperti bulan. Itu data yang kita ambil dari fakta yang ada di atas langit, yaitu bulan. Tapi kan ketika kita menyimpulkan bahwa bulan itu seperti bola yang bisa kita tendang, itu kan hakikatnya bulan yang ada di atas sana, itu kan hakikatnya tidak seperti bola, melainkan jauh lebih besar daripada bola. Artinya apa? Indera kita yang itu sebagai basis pengetahuan empiris ternyata itu tertipu oleh objek, ya kan? Dan indera ini menyimpulkan bahwa bulan itu kecil seperti bola. Akan tetapi ketika kita mengeceknya lebih jauh dengan rasio kita, ternyata bulan yang ada di sana itu jauh lebih besar daripada bola. Contoh kecil misalkan teman-teman kalau memakai kacamata pengetahuan empiris, misalkan ngejar cewek yang dicintainya atau yang ditaksir, dijak makan mau, dijak WA-an malam-malam mau, diajak pergi mau, diajak kuliah bareng mau. Itu kan semuanya menunjukkan data-data empiris. Kemudian kita menyimpulkan nanti kalau saya tembak pasti dia mau. Buktinya apa? Buktinya saya ajak makan mau, saya ajak ngopi mau, saya ajak kuliah bareng mau. Tapi ketika teman-teman ini menembak cewek yang ditaksir, tetapi kok ditolak, artinya apa? Artinya bukti yang kemarin yang sebagai basis empirisme itu ternyata itu kesimpulannya tidak demikian. Ternyata yang kita anggap dia itu mencintai kita, ternyata malah kita ditolak. Akhirnya itu menunjukkan bahwa bukti empiris ini sangat lemah. Kalau kita lanjutkan dalam diskusi ontoteologi ini, ya, pembuktian empiris apapun itu hanya bisa menjangkau sesuatu objek yang sifatnya itu data dan fakta. Sedangkan keberadaan Tuhan itu sifatnya itu metafisik. Jadi Tuhan itu tidak bisa diobjekkan sebagaimana empiris yang itu alam semesta ini dijadikan objek. Ya.
Jadi apa? Karena basisnya empiris itu adalah indranya manusia, sedangkan Allah itu tidak bisa diindra oleh manusia, bagaimanapun basis empiris ini tidak mampu menemukan bukti adanya Tuhan, karena Tuhan itu sifatnya metafisik. Ya, itu kelemahan empiris. Akan tetapi ya, jika tidak dapat dibuktikan ada Tuhan, maka tidak dapat dibuat kesimpulan secara otomatis bahwa Tuhan tidak ada. Jadi walaupun secara empiris Tuhan itu tidak bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu ada, itu tidak boleh kita simpulkan secara otomatis bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan Tuhan itu tidak ada, karena kita harus menyadari dulu bahwa metode empiris ini lemah, tidak bisa menjangkau yang sifatnya itu metafisik. Kalau kita terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada, ya artinya kita hanya memakai setengah pengetahuan yang sifatnya itu empiris. Sedangkan bukti empiris atau pengetahuan empiris ini itu sendiri itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang sifatnya itu semi metafisik. Di situ dijelaskan misalnya siaran televisi. Siaran televisi sifatnya ini kan empiris. Ada gambar, ada TV, ada layar, itu kan sifatnya data. Sifatnya kan bukti. Ya kan, ada faktanya. Tapi coba dicek bahwa gambar-gambar yang ada, yang itu nampak di televisi itu atau di TV itu, coba kita bongkar. TV itu coba kita bongkar. Ketika kita membongkar, ternyata di dalamnya itu tidak ada gambar-gambar atau tidak ada televisi. Artinya di situ ada kelemahan bahwa empiris itu sendiri itu tidak bisa menjangkau yang sifatnya itu semi metafisik. Sedangkan semi metafisik ini adalah objek-objek yang tidak dapat dicerap oleh indrawi manusia secara tidak langsung, namun dapat dibuktikan secara tidak langsung. Jadi semi metafisik itu kan tidak dapat dicerap oleh indra secara langsung, tidak bisa, namun dapat dibuktikan secara tidak langsung. Buktinya seperti ada siaran televisi yang itu menyiarkan sinetron dan lain sebagainya, tapi ketika kita buka TV itu ternyata tidak ada acara televisi. Itu kan menunjukkan bahwa empiris ini lemah. Bahkan dilanjutkan lagi, seorang anak itu kan tidak dapat membuktikan ibu kandungnya sendiri. Kita hari ini kan hanya meyakini bahwa ibu kita yang hari ini itu adalah ibu kita, iya kan? Dan kita sendiri yang itu punya indera, yang sebagai sumber pengetahuan, itu tidak bisa menjangkau, tidak bisa membuktikan bahwa dulu kita yang melahirkan siapa. Kita kan nggak punya data tentang itu. Mungkin kita hari ini punya ibu ini, mungkin bisa juga kita dibohongi oleh masyarakat, ya kan? Karena kita tidak mampu membuktikan itu sendiri, padahal kita punya indera untuk sumber pengetahuan. Nah, itu kelemahannya. Artinya apa? Di balik yang namanya empiris ini ada kelemahan, dan itu tidak bisa menjangkau yang sifatnya sema metafisik, ya. Seperti halnya anak tadi, itu kan butuh yang namanya kepercayaan. Kepercayaan adanya ibu saya yang dulu melahirkan saya. Walaupun diri saya sendiri tidak bisa membuktikan bahwa ibu itu adalah yang melahirkan saya. Nah, kemudian ada juga orang yang sedang sakit. Ya, orang sakit itu kan orang yang pasrah sama seorang dokter yang ahlinya. Ya kan? Artinya di situ ada kepercayaan. Jadi bukti empiris hari ini yang nanti sangat mempengaruhi model corak pemikiran orang barat, akhirnya itu sains dianggap sebagai di atas segala-galanya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi itu
sains itu semakin berkembang, itu malah semakin membuktikan Tuhan itu tidak ada. Karena apa? Semua kebutuhan manusia, semua prasarana itu bisa dicukupi dengan adanya teknologi yang itu lahir dari empiris. Akhirnya semakin pengetahuan itu berkembang, keberadaannya Tuhan itu semakin tidak ada. Atau keberadaan Tuhan itu di dunia semakin tidak punya tempat. Dulu kita berdoa, ya, dulu kita kan ketika pengetahuan atau teknologi belum berkembang, kita dikit-dikit kan meminta sama Allah, ya kan, dikit-dikit minta sama Allah. Tapi ketika pengetahuan ini sudah berkembang atau teknologi ini sudah maju, akhirnya yang mulanya dulu kita sering berdoa, akhirnya kita tidak berdoa karena semuanya bisa didapatkan dan dipermudah dengan teknologi. Itu basisnya basisnya filsafat epistemologi yang ada di barat, yang itu secara tidak langsung menyingkirkan keberadaannya Tuhan. Nah, dari semua itu kan sumbernya kan dari pengetahuan empiris. Akan tetapi mereka itu lupa, ya, seperti halnya orang yang sakit, yang itu kan percaya dengan adanya dokter, ya. Jadi orang sakit itu kan tidak mampu mengobati dirinya sendiri, ya, karena dia tidak mampu mengobati dirinya sendiri, akhirnya dia pasrah dengan dokter yang itu sudah ahlinya. Bahkan ada juga ilmuwan hari ini yang sudah banyak sekali para ilmuwan lahir, kalau itu mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, itu kan lucu. Lucunya bagaimana? Karena ilmuwan hari ini itu kan mereka semua meyakini ide-ide, gagasan-gagasan ilmuwan sebelumnya. Kita kan hari ini meyakini adanya causa prima, tapi kita sendiri itu tidak pernah bertemu dengan Aristoteles, tidak tahu bagaimana kehidupannya Aristoteles, dan tidak tahu selera makannya Aristoteles itu apa. Hari ini kan kita mengetahui idenya Aristoteles kan dari buku, dari dosen, dari jurnal, dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri tidak tahu siapa itu Aristoteles yang sebenarnya. Bahkan kita tidak pernah berjumpa. Nah, akan tetapi kita itu meyakini kebenaran idenya Aristoteles. Artinya apa? Bukti empiris ini yang tidak bisa menjangkau keberadaan Tuhan, ya, otomatis kan tidak ada keyakinan karena Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Loh, itu kan kalau kita memakai istilah sema metafisik ini, kalau kita tidak meyakini adanya Tuhan karena tidak bisa dijangkau dengan empiris, loh, kita sendiri kan meyakini adanya ilmuwan sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya kita itu mengikuti gagasan mereka. Artinya ada kepercayaan di dalam hati kita kepada ilmuwan sebelumnya. Seperti halnya tadi orang yang sakit yang percaya pada dokter, ya. Artinya apa? Artinya kalau kita itu secara tidak langsung itu mempercayai, kenapa kok kita tidak mempercayai adanya Tuhan yang itu benar-benar ada, walaupun itu tidak bisa dijangkau memakai pengetahuan empiris, ya. Kalau pengetahuan empiris ini memang tidak bisa menjangkau keberadaan Tuhan, artinya kita tidak ada keyakinan adanya Tuhan. Lu, kita sendiri kan meyakini adanya dokter bisa menyembuhkan, meyakini bahwa ibu kandung itu adalah yang melahirkan kita, dan kita meyakini ide-idenya para filosof ilmuwan sebenarnya itu kan benar. Loh, kita kan meyakini. Kalau kita meyakini, kenapa kita tidak meyakini adanya Tuhan? Kan begitu logikanya. Nah, itu memakai bukti empiris. Ada juga bukti rasional. Jadi simpelnya bahwa bukti rasional ini memakai kacamata silogisme atau logika deduktif dari yang umum, kemudian ditarik benang merahnya menjadi yang lebih khusus.
Di situ disebutkan bahwa semua yang ada adalah ada yang menciptakannya. Ini sebagai premis mayor atau sebagai tesis. Kemudian antitesanya, alam ini ada. Konklusinya adalah alam ini ada yang menciptakan. Coba dicek ya, semua yang ada adalah ada yang menciptakan. Dan konklusinya berarti apa? Alam ini ada yang menciptakan. Nah, coba dicek. Jika proposisi dalam premis mayor yang tadi mengatakan semua yang ada itu ada yang menciptakan, kita mengatakan itu kan keharusan, ya kan? Seharusnya kan demikian. Maka harus beriman percaya terlebih dahulu kepada adanya keharusan ketika kita mengatakan semua yang ada adalah ada yang menciptakan. Nah, keseharusan itu atau yang seharusnya itu harusnya pun kita harus menyadari atau meyakini yang menciptakan itu adalah Tuhan. Jadi premis mayor ini kita jadikan sebagai tesis pertama. Itu kan seharusnya kan harus ada dulu, ya kan? Keberadaannya kita mengucapkan itu kan harus keharusan. Artinya apa? Artinya keharusan itu menjadikan kita secara tidak langsung itu meyakini yang kita jadikan tesis itu. Jadi kalau kita misalkan meyakini bahwa semua orang itu akan mati dan saya adalah manusia, maka saya akan mati. Loh, tesis pertama kita meyakini bahwa semua manusia itu akan mati. Loh, itu kan tidak bisa kita buktikan secara keseluruhan. Ya kan? Kita tidak bisa membuktikan kehidupannya Nabi Adam sampai hari kiamat, kemudian kita menyimpulkan semua orang itu pasti akan mati. Kita kan tidak bisa membuktikan itu, tapi itu harus ada proposisi itu. Harus kita yakini bahwa manusia itu semuanya pasti akan mati. Artinya di situ ada keyakinan adanya semua manusia pasti akan mati. Nah, kalau kita meyakini itu, harusnya kita kan dengan dalil rasional atau logika deduktif, kita kan harusnya meyakini adanya Tuhan, ya kan? Jadi adanya premis mayor, premis minor, konklusi ini secara tidak langsung sebenarnya mengantarkan kita untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu secara rasional. Nah, ada juga pembuktian Tuhan secara rasional itu dengan hukum atau dengan hukum sebab akibat. Di situ dijelaskan ada causa prima. Seperti halnya Aristoteles tadi yang sudah saya sebutkan, ada juga dalil al-hudus. Jadi alam ini kan baru dan sekaligus alam ini kan terbatas. Kalau alam ini baru pasti ada yang membuat. Ya kan? Yang membuat siapa? Yaitu Allah. Karena alam ini ada dan alam ini dan isinya itu berbagai macam-macam dan lain sebagainya, tapi kedudukan alam ini baru, tidak kodim. Kalau alam itu baru artinya ada kodim, ada yang itu melampaui alam semesta ini sendiri, yaitu apa? Yaitu Allah. Artinya apa? Allah inilah yang membuat alam semesta yang sifatnya kedudukannya itu di bawahnya Tuhan yang disebut tadi, yang disebut itu baharu. Nah, itu dalil al-hudus. Ada juga dalil innayah wal ikhtiroh. Jadi alam ini kan dibuat dengan segala isinya dan bentuk dan warnanya. Ini kan kelihatan harmoni. Dan adanya keharmonian ini semuanya kelihatan serasi dan pas sesuai dengan porsi dan proporsionalnya. Tidak mungkin itu terjadi secara kebetulan. Tidak mungkin malam itu ada secara kebetulan. Tidak mungkin ada bulan yang terang itu secara kebetulan. Itu kan semuanya ada. Itu kan semuanya serasi. Semuanya seimbang. Akhirnya lahir yang namanya harmoni. Dan semua itu tidak kebetulan. Pasti ada yang mengaturnya. Ada yang mengatur matahari, ada yang mengatur bulan, ada yang mengatur
suhu panas, suhu dingin, ya kan? Suhu dingin hari ini kan pas sesuai dengan kondisi jisim kita. Panas hari ini kan sesuai juga dengan jisim kita. Artinya adanya yang serasi yang pas itu pasti ada yang mengaturnya. Kalau alam semesta ini serasi dan indah dan harmoni, pasti yang membuat itu jauh lebih harmoni, jauh lebih serasi, dan jauh lebih indah. Otomatis apa? Karena alam semesta ini terjadi dan berotasi dan itu sifatnya tidak kebetulan, pasti ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya itu adalah Allah. Jadi di sini sampai kesimpulan menunjukkan bahwa Allah itu ada itu dengan rasional. Jadi tanpa ada dukungan Al-Quran, dukungan hadis atau kitab Injil, dengan rasional kita saja kita sudah mampu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kalau akal kita itu jernih, kalau akal kita itu sehat, nah itu bukti rasional. Ini yang unik menurut saya. Tadi kan sudah kita singgung Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant ini seorang filosof yang itu sangat tertib, sangat on time dalam segala aktivitasnya. Jadi kabarnya itu saking tertibnya, tekunnya Immanuel Kant itu, tetangganya itu dia tidak pernah melihat jam, tapi melihat Immanuel Kant itu pergi mengajar atau pergi bekerja. Jadi tetangganya ketika melihat Immanuel Kant ini berjalan, tetangganya itu langsung mengatakan, oh berarti ini jam 6:30. Kalau Immanuel Kant itu sedang pulang, oh berarti ini jam 4. Jadi Immanuel Kant itu dalam perjalanan hidupnya itu selalu tertib. Jadi sifatnya itu mekanis. Nah, dia punya buku namanya itu Critique of Practical Reason. Nanti pun juga beliau punya buku itu judulnya Critique of Practical Reason. Ada juga buku yang terkenal sekali yaitu Critique of Judgment. Nah, tapi kita fokus di kritik tentang akal murni atau practical reason. Jadi beliau itu mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu memang tidak dapat dibuktikan melalui nalar praktis, yaitu logika praktek dalam kehidupan sehari-hari. Tapi beliau melalui konsep keadilan dengan nalar praktisnya ini, Tuhan itu mampu untuk dibuktikan. Jadi kalau tadi secara rasional, secara empiris, Tuhan kan tidak bisa dijangkau, ya kan? Tuhan tidak bisa dinalarkan atau tidak bisa dibuktikan dengan data. Tapi menurut Immanuel Kant ini keberadaan Tuhan itu dapat dibuktikan melalui nalar praktis, yaitu nalar dalam kehidupan sehari-hari. Beliau itu menjelaskan di bukunya itu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan dan mengalami pengalaman ada orang yang berbuat baik dan ada orang yang juga berbuat buruk kepada orang lain. Ya, misalkan kok ada orang yang berbuat baik, akan tetapi orang yang berbuat baik ini malah hidupnya sengsara, hidupnya itu pas-pasan. Bahkan orang yang selalu berbuat baik ini malah orangnya itu miskin. Akan tetapi orang yang tidak berbuat baik atau perilakunya buruk malah hidupnya itu sejahtera, malah hidupnya itu tambah kaya, hidupnya itu nikmat. Nah, itu ditarik oleh Immanuel Kant. Dalam kasus yang seperti inilah kehidupan dianggap tidak adil. Karena apa? Ada orang berbuat baik, kok dia dalam kehidupannya tidak sejahtera. Bahkan orang yang itu perilakunya buruk malah hidupnya itu tambah kaya, tambah sejahtera. Artinya kan dalam kasus kehidupan ini, ya, itu dianggap oleh Immanuel Kant itu tidak adil. Ya, harusnya apa? Harusnya harus ada keadilan yang paling
yang paling jujur. Nah, keadilan yang paling jujur itu tidak ditemukan di dunia ini. Jadi keadilan yang paling jujur, yang paling objektif itu ada setelah kematian. Nanti beliau Emmanuel pada kesimpulannya, karena di kehidupan ini ada diskriminasi, ada yang defisit dan lain sebagainya. Karena orang yang berbuat baik kok malah hidupnya tidak sejahtera, itu kan lucu. Artinya ada diskriminasi. Kalau demikian harus ada pengadilan yang itu paling adil, yang itu harus ada pengadilan di hari setelah kematian. Jadi apa? Kenapa kok harus ada pengadilan setelah kematian? Biar manusia di dunia ini, biar dia itu ada namanya ketakutan atas perilakunya yang buruk itu. Ya, jadi kehidupan ini ketika ada hari pembalasan, akhirnya kan kita tidak mikir hanya untuk hari ini. Kita tidak hanya mikir untuk keluarga saya, tidak hanya mikir untuk kepentingan saya, tapi apa, kita memikirkan sesuatu yang itu jauh lebih jauh lagi, yaitu apa? Nanti yang kita lakukan ini ada pengadilan yang itu sangat jujur, yaitu setelah kita mati. Artinya di sini Emmanuel kan itu menggeser bahwa kehidupan ini harus ada pengadilan yang itu agung. Dan pengadilan itu kalau versinya agama yaitu adalah pengadilan Tuhan. Nah, itu dibahas panjang lebar nanti di bukunya Emmanuel Kant. Jadi Critique of Practical Reason. Ada juga ini yang menjadi efek adanya keberadaan Tuhan dan sekaligus tidak adanya Tuhan. Jadi sains hari ini atau di abad modern ini yang itu dimulai masa pencerahan atau masa revolusi industri, terutama pada tahun 15 Masehi yang nanti pada puncaknya itu meledak pada tahun 17 Masehi. Dari situ kan teknologi sains kan berkembang. Orang yang dulunya naik kuda sekarang naik Lamborghini. Orang yang dulunya itu pengen bepergian jauh dari satu tempat ke tempat lain yang itu membutuhkan waktu berhari-hari, sekarang itu dengan menit, dengan jam orang itu seketika itu bisa sampai ke tujuan. Akhirnya apa? Apa-apa itu bisa dipermudah dengan teknologi dan sains. Seperti tadi yang sudah saya ucapkan, berkembangnya sains yang ada di abad modern ini secara tidak langsung itu menghilangkan keberadaan agama. Dulu orang itu kan kalau melakukan apa-apa itu kan susah, karena belum ada teknologi. Akhirnya manusia itu berdoa kepada yang itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada manusia. Dan di situ ada keyakinan adanya Tuhan. Tapi ketika meledaknya era pencerahan atau Renaissance ini pada 15 Masehi, kemudian puncaknya itu di 17 Masehi, teknologi itu semakin pesat. Akhirnya apa? Orang lebih menggantungkan teknologi. Orang lebih menyandarkan hidupnya kepada teknologi. Yang dulunya orang itu lari ke agama, lari ke Tuhan, sekarang orang itu larinya ke teknologi, karena teknologi itu jauh lebih menjanjikan, ya, lebih menjanjikan kesejahteraan manusia itu teknologi. Akhirnya di situ orang-orang itu sudah tidak lari ke agama. Akhirnya kepercayaan kepada Tuhan itu adalah kepercayaan yang sifatnya itu hanya sebagai pelengkap hidup, yang itu tidak esensial. Nah, dari dampak itu, perkembangan teknologi itu nanti menjadi perdebatan yang besar tentang keberadaan Tuhan. Tuhan itu janjane itu ada atau tidak sih? Kita dengan pengetahuan dan sains saja dunia ini sudah makmur. Kita sudah hidup dengan segala fasilitas yang indah. Lalu Tuhan itu di mana? Nah, dari situ para intelektual, para ilmuwan itu cenderung menolak keberadaannya Tuhan.
terutama adalah Friedrich Nietzsche. Dia itu sampai menyimpulkan orang yang beragama itu adalah mentalitas budak. Jadi kalau galu sedikit lari ke masjid, kalau lagi judek sedikit langsung berdoa, kalau diputus sama ceweknya langsung meminta sama Allah, menganggap dunia ini sudah hancur, menganggap dunia ini sudah gelap, akhirnya lari sama Allah. Akhirnya apa? Tuhan itu hanya dijadikan sebagai kambing hitam, hanya dijadikan sebagai pelarian kita. Kalau kita punya problem di dunia ini, kemudian kita lari ke Tuhan, akhirnya menjadikan mentalitas kita itu budak. Apa-apa kita minta sama Tuhan, apa-apa kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Akhirnya kita sendiri itu tidak hidup. Hidupnya kita itu tergantung dengan Tuhan kita. Akhirnya mentalitas kita yang beragama ini adalah mentalitas budak. Kita kan kalau kita cermat ada juga hubungan seorang hamba dan Tuhan. Itu kan gambarannya seperti seorang budak dan seorang tuan. Iya kan? Yang budak ini harus melakukan ini, yang budak harus demikian, tidak boleh ini, harus itu, harus sesuai dengan tuannya. Nah, itu yang dikritik oleh Nietzsche. Orang yang beragama itu mentalitasnya cengeng, dia tidak kuat, dia tidak pemberani, dia tidak berani menantang hidupnya sendiri. Dikit-dikit lari ke Tuhan, dikit-dikit minta doa, minta ini, minta itu. Nah, itu kan mentalitas Buddha. Nanti yang ekstrim itu ada di Karl Marx. Dia mengatakan orang yang beragama itu sebenarnya secara umum itu adalah orang yang kalah secara ekonomi. Kemudian orang yang kalah secara ekonomi itu menipu dirinya sendiri dengan agama. Ya kan? Contoh kecil bahwa orang yang kalah secara ekonomi itu kan orang bawah. Ya kan? Orang yang tidak punya uang, atau orang yang hidupnya kerjaannya sebagai buruh yang itu menggantungkan hidup dan keluarganya kepada pabrik. Ya kan? Akhirnya orang ini karena posisinya itu ada di bawah, orangnya itu dikendalikan oleh orang yang punya modal atau punya uang yang banyak. Sedangkan orang yang punya modal ini dia itu tidak bekerja, tapi kekayaannya itu semakin bertambah karena dia punya buruh. Ya, punya buruh yang itu siap bekerja kepada pabrik yang punya modal ini. Ya kan? Dan akhirnya orang yang ada di bawah ini hidupnya dikendalikan oleh orang yang punya ekonomi besar. Nah, karena secara sosial itu dia kalah secara ekonomi, akhirnya dia menipu dirinya dengan agama. Dia punya anggapan, ya sudahlah, hidup di dunia ini seperti ini nggak apa-apa, menderita nggak apa-apa, susah nggak apa-apa, yang penting nanti bahagia di akhirat. Lu itu yang menjamin siapa? Ya kan, yang menjamin kita bahagia di akhirat itu siapa? Kok kita berani mengatakan hidup susah nggak apa-apa, galuh nggak apa-apa, hidup ini adalah cobaan, yang penting nanti kita bahagia di akhirat. Iya kan, kita di dunia saja sudah pontang-panting kok berani mengatakan bahagia di akhirat. Itu sama seperti saja menipu dirinya dengan agama. Jadi agama itu hanya sebagai penenang jiwa, penenang hati. Walaupun hidup ini sengsara, ya, hidup ini gelap, menyusahkan dan lain sebagainya, akhirnya orang yang kalah secara ekonomi ini dia menenangkan hidupnya dengan agama. Ya kan? Akhirnya apa? Agama itu candu bagi masyarakat. Agama itu malah membuat masyarakat menjadi berpenyakit. Ya. Karena apa? Karena tadi orang yang menipu dirinya dengan agama itu kan orang yang kalah secara ekonomi. Ya kan, kalau orang kalah secara ekonomi hidupnya kan miskin,
tidak punya uang dan lain sebagainya. Akhirnya dirinya menipu dirinya sendiri dengan agama biar dirinya tambah kuat. Hakikatnya dia sendiri itu tertindas dengan orang-orang yang punya modal atau hidupnya dikendalikan orang yang punya modal. Akhirnya dari situ agama itu jadi candu bagi masyarakat. Ada juga yaitu filosof Jean-Paul Sartre. Beliau ini tidak mau menikah tapi mau berumah tangga. Jadi punya seorang pendamping. Saya tidak menyebut istrinya karena beliau itu tidak pernah menikah. Pendampingnya itu namanya Simone de Beauvoir, yang punya gagasan sangat unik yang disebut itu feminisme. Nanti lain kali kalau ada waktu kita akan membahas itu. Tokoh pendampingnya Sartre namanya Simone de Beauvoir. Sedangkan Sartre ini sendiri itu mengatakan bahwa kehadirannya Tuhan itu malah hanya membatasi manusia dalam melakukan kebebasan. Jadi seakan-akan Tuhan itu selalu ikut campur urusan manusia. Baik itu privat, baik itu publik, semuanya itu diurusi oleh Tuhan. Harus melakukan A, kalau melakukan ini harus sesuai syariah, harus sesuai agama. Itu malah membatasi kebebasan manusia. Akhirnya manusia itu tidak bebas, segalanya diatur oleh Tuhan. Akhirnya apa? Manusia tidak menemukan jati dirinya karena dalam segala aspek kehidupannya itu diatur-atur oleh Tuhan. Nah, untuk agar manusia itu bebas, maka apa? Tuhan itu harus dihilangkan. Tuhan itu harus dihapus atau Tuhan itu harus ditiadakan biar kita manusia itu bebas dan menemukan kesejatian kita sebagai manusia yang itu tidak dibatasi oleh kehadirannya Tuhan. Logikanya simpel. Logikanya Sartre ini kan punya anggapan yang sangat terkenal sekali, yaitu apa? Kehadiran orang lain itu adalah neraka. Contoh kecil, kalau kita sendirian itu kan bebas. Kita mau telanjang, kita mau pesta sendirian, atau kita mau goyang-goyang, menari, itu kan ketika kita sendirian kita kan bebas. Tapi ketika misalkan kita sendirian lagi dalam keadaan menari, tiba-tiba ada teman kita akan canggung. Yang mulanya kita bebas, kita tidak bebas lagi, ya kan? Akhirnya apa? Manusia itu adalah neraka bagiku. Jadi kehadiran manusia itu adalah mengganggu kebebasannya manusia. Manusia tidak bebas lagi. Kalau itu manusia, apalagi dengan Tuhan yang itu selalu hadir dalam kehidupan manusia dan selalu mengatur manusia. Akhirnya manusia tidak bebas. Kalau itu tidak bebas, akhirnya tidak menemukan kesejatiannya manusia. Dan untuk agar manusia itu sejati dan bebas, ayo kita tiadakan Tuhan, biar kita kembali ke kemanusiaan kita yang itu sejati. Nanti ada juga Charles Darwin, yaitu dengan teori evolusinya. Teori evolusi ini kan secara tidak langsung meniadakan adanya pencipta, ya kan? Karena kita hakikatnya ini kan dari kera. Dulu kera, kemudian kita berevolusi, berubah secara fisik, secara mental, kemudian berbentuk manusia, ya kan? Jadi adanya alam semesta ini itu adalah dari fosil-fosil, bukan dari Tuhan. Ada juga nanti Stephen Hawking yang punya teori black holes. Jadi tidak ada yang namanya hari kiamat, tidak ada yang namanya penciptaan alam semesta. Jadi penciptaan alam semesta itu ya melalui Big Bang, ledakan-ledakan itu, yang nanti itu alam semesta hancur, itu diserap atau dihanyutkan oleh black hole. Jadi dalam teori fisikanya Hawking ini kan meniadakan keberadaannya Tuhan. Tidak ada kiamat, tidak ada hari pembalasan, tidak ada yang namanya hari alam barzah, itu enggak ada.
karena tidak bisa dibuktikan. Kiamat ya karena alam semesta ini hancur karena diserap oleh bola hitam. Nah, itu efek dari sains modern yang berkembang hari ini, yang para ilmuwan itu cenderung menolak keberadaannya Tuhan. Nah, dari tadi diskusi tadi itu nanti melahirkan berbagai corak kepercayaan. Ya, ada corak kepercayaan yang sifatnya itu dogmatik. Ya, dogmatik ini kan simpel. Kita mengikuti orang yang kita anggap punya otoritas, yang punya wawasan luas. Kemudian kita mengikuti tanpa kita mempertanyakan, tanpa kita mengkritiknya. Bahkan kalau kita mengkritiknya, dianggap kita itu malah kualat. Karena yang dikritik itu ustadz, dan kita sendiri tidak punya ilmunya, kita hanya mengikuti apa yang itu diucapkan oleh ustadz kita. Nah, kalau bentuk keberagamaan kita seperti itu disebut dogmatik. Ada juga yang namanya skeptis. Jadi apapun itu kita pertanyakan serta kita curigai. Karena apa? Semuanya ini kan tidak pasti. Kita hari ini demikian, besok berbeda, besoknya berbeda. Manusia semuanya itu kan begitu. Semuanya serba tidak pasti. Maka apa? Kalau itu tidak pasti, harus kita pertanyakan, harus kita curigai. Pengetahuan kan juga sama. Pengetahuan kan juga tidak pasti. Semua pengetahuan itu kan berkembang. Tidak mungkin kan pengetahuan itu sifatnya statis, sifatnya kan progresif, semakin berkembang dan berkembang. Itu kan tidak pasti. Makanya harus kita pertanyakan, harus kita curigai kebenarannya itu di mana. Nah, itu skeptis. Nanti yang lebih ekstrim lagi, skeptis ini mempercayai Tuhan itu janjani itu ada enggak sih? Itu dipertanyakan, itu dicurigai, mencurigai jangan-jangan Tuhan enggak ada, dan mempertanyakan jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Ada juga yang sifatnya itu kritis, bahwa bukti adanya Tuhan yang selama ini ada itu tidak ada bukti dan argumen yang kuat, semuanya bisa dibantah. Argumen dari teologi yang mengatakan Tuhan itu ada, dari filosof muslim yang mengatakan Tuhan itu ada, dan lain sebagainya, bahkan agama yang mengatakan Tuhan itu ada. Itu semuanya yang mengatakan Tuhan itu ada, itu tidak ada buktinya, dan argumennya itu tidak kuat, dan semua itu boleh dibantah, boleh dipertanyakan, atau boleh dikritisi. Yang paling puncaknya nanti yaitu adalah ateisme. Jadi orang ateisme ini ya ngapain berpikir adanya Tuhan? Tuhan itu nggak ada kok, ngapain dipikirkan? Kalau sudah tidak ada ya sudah, nggak usah dibicarakan, nggak usah dipikirkan. Bahkan uniknya orang ateis ini adalah orang yang tidak pernah membenci Tuhan, tidak punya kebencian pada Tuhan. Karena kenapa kok dia tidak benci sama Tuhan? Dirinya sendiri kan tidak percaya sama Tuhan, artinya tidak ada kebencian sama Tuhan. Sedangkan kita sendiri yang beriman, di momen-momen tertentu kita kan kadang sebel sama Tuhan, kita kan kadang benci sama Tuhan. Itu orang yang beriman. Sedangkan orang ateis yang tidak beriman, dia tidak ada kebencian sama Tuhan karena dirinya sendiri tidak percaya adanya Tuhan. Logikanya begitu. Nah, secara historis itu ada dinamisme, animisme, politeisme, monoteisme. Nah, itu teman-teman nanti bisa mempelajarinya sendiri, karena dinamisme, animisme ini kan tidak jauh dari pengetahuan kita. Oke. Ini. Jadi orang Jepang itu punya anggapan untuk membuktikan Tuhan. Dia itu mengatakan bahwa apa engkau merasa perlu untuk membuktikan Tuhan? Apalagi kalau dengan akal rasio. Membuktikan Tuhan dengan akal seperti engkau menyalakan obor di depan matahari. Akal itu sebagaimana obor, Tuhan itu sebagaimana matahari. Ya kan? Tidak mungkin akal ini bisa melihat matahari. Karena kedudukannya akal itu seperti obor yang kedudukannya di bawah sinar
kedudukannya matahari. Bagaimanapun obor itu tidak bisa menangkap cahayanya matahari. Kalau mungkin obor ini memaksa untuk menangkap hakikat matahari, pasti apa? Obor ini tidak kelihatan atau obor ini terbakar. Artinya apa? Artinya akal kita kok berusaha untuk membuktikan Tuhan, bagaimanapun itu tidak bisa dan tidak mampu. Karena apa? Akal ini seperti obor yang itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan ketika obor ini ada di depannya matahari. Jadi ya kita pasrah saja, kita yakin saja, kita mengikuti saja apa yang itu diperintahkan oleh Tuhan. Jadi orang Jepang itu simpel. Ada juga filsuf Prancis namanya itu Voltaire. Dia mengatakan kalau memang Tuhan itu tidak ada, coba kita membuat Tuhan biar ia itu ada. Karena dalam sejarah adanya Tuhan itu sangat penting, baik itu secara psikologi maupun sosiologi. Kalau Tuhan tidak ada, temukan Tuhan, jangan sampai dia hilang. Karena apa? Manfaatnya itu sangat banyak bagi manusia, baik itu secara psikologi maupun sosiologi. Dalam aspek psikologi, kita hari ini kuat, itu kan karena kita meyakini ada sesuatu yang kuat. Hari ini kita bisa hidup sejauh ini karena kan kita meyakini dan selalu berdoa dan kita meminta kepada yang itu jauh lebih maha kuat. Ya kan? Artinya adanya Tuhan itu jangan sampai hilang. Kalau Tuhan itu nggak ada, ayo kita membuat Tuhan, karena efeknya dalam sejarah kemanusiaan adanya Tuhan itu sangat penting. Jadi Voltaire kan unik. Jadi kalau hidup ini nggak ada Tuhan, ayo kita membuat Tuhan. Karena apa? Adanya Tuhan itu manfaatnya sangat banyak, bisa merukunkan manusia, bisa menata negara, bisa menata masyarakat, dan psikologi kita semakin kuat. Itu Voltaire. Ada juga Frank Paretti. Dia mengatakan tidak perlulah capek-capek memikirkan Tuhan. Coba engkau keluarlah melihat matahari terbenam, nanti akan terasa sesuatu. Jadi untuk menemukan Tuhan, temukanlah di sesuatu di alam semesta ini yang punya keindahan, yang itu membuat kita itu terpukau. Saat kita melihat matahari terbenam, kita akan terpukau. Ada sesuatu yang kita rasakan. Coba kita kejar terus itu. Kenapa kok kita terpukau? Kenapa kita takjub? Nanti kita akan ketemu yang namanya ketakjuban yang jauh lebih besar daripada ketakjuban kita kepada matahari. Nah, itu maunya Frank Paretti. Tapi orang etis mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang itu bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kendati aku bilang bahwa tidak seorang pun yang bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada. Oke, orang ateis itu menegaskan tidak ada yang mampu membuktikan Tuhan itu ada. Coba sekarang saya tanya sama orang ateis itu, coba saya buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu malah tambah susah, tambah ribet, tambah sulit. Mungkin membuktikan bahwa orang itu tidak mampu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Sekarang saya debat bahwa buktikan bahwa Tuhan itu enggak ada. Itu kan lebih sulit lagi. Ya kan, karena kalau kita itu memakai akal kita akan segala sesuatu kan meyakini ada interpretasi Tuhan. Ya kan? Kok misalkan kita mendebat, coba tunjukkan kalau Tuhan itu nggak ada, itu malah membuat orang ateis puyeng tuh ya. Bagaimana ya cara membuktikan Tuhan itu nggak ada? Apakah harus kita menemukan Tuhan dulu? Kalau kita menemukan Tuhan dulu, artinya Tuhan itu ada, kan begitu. Nah, itu untuk mendebat orang ateis. Yang terakhir, ini adalah kalimatnya kalau nggak salah itu Robert Otto kalau nggak salah.
Dia mengatakan numinus mysterium tremendum, mysterium fascinosum. Jadi nominus itu tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dijangkau. Karena dia itu bukan sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh manusia itu sendiri. Dia sifatnya itu abstrak, sifatnya itu eksistensi. Walaupun demikian, keberadaannya yang tidak bisa dijangkau itu tremendum, mencengangkan, menggetarkan manusia, menakutkan manusia. Walaupun nominus ini menakutkan, mencengangkan manusia, tapi mysterium fascinosum, tapi sekaligus mengagumkan, ya, membuat manusia itu jatuh cinta, membuat manusia itu terpesona. Jadi Tuhan yang itu tidak bisa disebut, tidak bisa dirasio, dia itu kan menggetarkan, sekaligus itu membuat kita mempesona, karena sifatnya itu misterium. Jadi walaupun Tuhan tidak bisa dibuktikan, kita sendiri kan merasakan getaran-getaran adanya Tuhan, dan sekaligus kita kan merasakan keindahan-keindahan yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, itu yang disampaikan sama Robert Otto. Oke, itu kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.